Oras, hari ini kita lagi santai-santai, kita lagi ngeteh dan ngopi dan ketemu dengan sahabat lama. Siapa lagi kalau bukan Pak Ketut Sumbadana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Apa kabar, Bli? Kabar baik Mas Abraham, udah lama kita nggak ketemu ini. Siap, Bli. Sekali masuk TV dong gua Mas. Lah, ini lagi mau masuk TV. Tapi itu dia hebat banget nih. Karena udah lama banget nggak ketemu. Dulu sempat ketemu di Baik Nuril kasusnya. Sekarang beliau sudah promosi di Kapus Penkum. Tapi sebelum promosi masih banyak tugas. Yang jelas ada satu kasus yang sekarang jadi sorotan publik, yaitu kasusnya Sambo. Kasus Sambo jaksa lagi nangani. Nah, saya mau teror nih, bukan teror sih sebetulnya bahasanya. Saya mau desak lah istilahnya. Jaksa gimana nih, udah profesional nggak sejauh ini? Beli Ketut. Jadi jaksa 74 jaksa yang kita tunjuk Mas, tentunya semua mempunyai kapasitas, kapabilitas, pengetahuan, skill yang sama dan pasti profesional. Gak mungkin tidak. Gitu. Sehingga kenapa? Karena kewajiban jaksa di pengadilan itu adalah mengungkap kebenaran material. Semua punya tanggung jawab yang sama di depan pengadilan. Jadi nggak ada main mata itu ya? Nggak ada dong. Oke. Kita ini Mas ya, jaksa ini mewakili negara, mewakili pemerintah, mewakili masyarakat dan mewakili korban, itu perlu dicatat. Oke. Nah, tapi yang menarik nih satu nih, ada jaksa perempuan, kalau kita tahu jaksa Erna namanya, dan belakangan nggak muncul di persidangan. Nah, publik bertanya kenapa? Apa karena orangnya galak, terlalu tegas untuk mencecar para terdakwa Sambo dan Putri Candrawati beserta kroninya? Wah, ini pertanyaannya udah mengarah ke sidang-sidang nih. Aku jawab aja lah karena temen yang datang. Jadi begini, jaksa perkara Sambo, CS dan kawan-kawan, kita tunjuk 74 jaksa. Jadi yang kerja itu adalah tim, bukan orang per orang. Oke. Ketika dari 74 5 tidak ada, nggak jadi masalah, biasa saja. Karena apa? Satu berkas perkara tangani 6 sampai 7 jaksa. Jadi tim yang menangani. Jadi jaksa itu adalah hand on the bar. Jaksa itu adalah satu. Tujuannya adalah sama. Jadi nggak ada masalah. Gitu loh. Jadi aku udah bilang semua profesional. Semua profesional ya? Dijamin profesional. Oke. Meskipun sebetulnya ada harapan dari keluarga almarhum Brigadir Joshua untuk jaksa Erna itu dihadirkan kembali di persidangan karena beliau terlihat tegas untuk mengawal jalannya penuntutan yang dilakukan oleh kawan-kawan jaksa. Pak Ketut, bisa nggak itu dipenuhi? Begini, jadi satu jaksa ini Mas Abraham, dia menangani dalam satu bersamaan, dalam waktu bersamaan bisa 5 sampai 7. Itu bayangin tuh, satu jaksa ini. Jadi ini tim yang kerja. Ketika ada yang harus diprioritaskan untuk dikerjakan, maka mereka dialihkan ke tempat lain, di tempat lain. Jadi nggak ada masalah. Semua punya kapasitas kegarangan yang sama, Mas. Jangan khawatir lah dengan kami ini. Kami siap mendukung proses persidangan ini berjalan transparan, akuntabel, dan objektif. Itu teorinya udah keren banget, tapi jangan lagi dong dibiarin di persidangan itu bahas profile victim, korban dan lain sebagainya, yang mana disebutlah karakternya Joshua jelek dan lain sebagainya. Itu jaksa nilainya kayak gimana tuh? Beli Ketut. Ini harusnya ya kita menegak hukum ya Mas ya. Harus fokus kepada surat dakwaan. Yes. Fokus kepada perkara yang kita tangani. Oke. Ya, kalau teman-teman lain mungkin membuat alibi yang dan macam-macam sebagainya seperti tadi ya, itu hal yang wajar lah. Oke. Biasa itu. Pembelaan itu namanya ya? pembelaan diri Mas. Oke. Gitu. Diatur dalam KUHP loh tuh. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, itu cara strategi ya gitu ya. Strategi. Oke. Terakhir Beli, yakin nggak bahwa kemudian 340 itu nggak akan bisa lepas dari terdakwa karena itu pasal yang diterapkan dalam dakwaan. Banyak publik yang menilai mungkin aja bisa lepas dari 340, tapi seberapa yakin jaksa dan dalam penuntutannya 340 akan diterapkan dalam vonis hakim pembunuhan berencana terhadap terdakwa Sambo dan 3 kroninya? Ini pertanyaannya berat ini. Kalau saya ini penuntut umum ya. Yes. Penuntut umum itu harus yakin kepada diri sendiri sebelum kita memberikan keyakinan kepada majelis hakim di persidangan. Apapun yang diajukan dalam proses persidangan, kita harus yakin bahwa itu harus terbukti. Keren tuh. Luar biasa. Kita lihat, hanya waktu yang bisa membuktikan itu. Tapi terima kasih sekali lagi Bli atas sambutannya di kantornya Bli di Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Terima kasih sudah mampir sama tim di sini ya. Sering-sering mampir sini biar aku masuk TV terus, Mas. Siap. Tapi nggak harus masuk TV, kita ngopi-ngopi juga santai lah, aja gitu ngopi ya. Oke, sukses Bli. Matur Oke, thank you. Matur semua. Thank you. Oke.